Untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman yang saya tanam, saya selalu menggunakan campuran media tanam dari bahan daun bambu kering yang sudah lapuk tentunya. Karena bahan organik ini sangat baik ketika digunakan atau diaplikasikan ke dalam tanaman atau media tanam kita. Di setiap tabung pot anggur saya selalu menyertakan daun bambu kering yang sudah lapuk ini yang saya kombinasikan dengan arang sekam, arang mentah, dan dengan tambahan sedikit kohe kambing yang sudah difermentasi. Dan alhamdulillah semuanya tumbuh subur. Silahkan dicoba. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Manus Channel. Ini saya ada di sekitar rimbunan bambu ya. Tema video ini saya mau memanfaatkan bagian dari bambu. Kita bicara tentang pohon bambu ini. Pohon bambu adalah pohon yang dari mulai akar, batang, sampai daunnya, bahkan yang masih mentah, kalau di daerah Jawa bilang namanya rebung ya, itu semua bisa dimanfaatkan. Akarnya bisa dijadikan sebagai humus bambu, humus akar bambu, batangnya tentu saja sebagai bahan bangunan, dan juga daunnya bisa kita jadikan sebagai bahan organik pembuatan kompos. Dan di video ini saya mau membahas tentang pemanfaatan dari daun bambu ini sebagai bahan organik, sebagai tambahan dari media tanam atau sebagai bahan kompos ya. Saya menggunakan bahan 100% dari daun bambu. Seperti yang kalian lihat di sini, ada begitu banyak sekali daun bambu yang berserakan, daun bambu kering. Kita juga bisa memanfaatkan ini. Namun ada beberapa bagian di sana sayang sekali sudah dibakar oleh sang pemilik ya. Jadi saya masih mendapatkan sisa dari daun bambu yang berserakan ini. Rencananya saya akan memfermentasi daun bambu ini sebagai atau mau menjadikan daun bambu kering ini sebagai bahan dari pupuk kompos. Sebenarnya lebih tepatnya bukan fermentasi ya, tapi lebih ke mempercepat proses pelapukan daun bambu kering agar bisa lebih terurai lagi ya, dan bisa dimanfaatkan sebagai campuran media tanam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa daun bambu sendiri memiliki banyak sekali kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Di antaranya adalah unsur hara makro, yaitu kalium dan fosfor. Di situ cukup banyak terkandung di pohon bambu, di daun bambu maksud saya. Oleh karena itu saya mau memanfaatkan daun bambu ini sebagai bahan pembuatan kompos padat. Bagaimana caranya? Langsung saja. Oke, di sini saya sudah ada beberapa bahan. Ini adalah daun bambu kering yang saya sudah kumpulkan tadi. Dan bahan selanjutnya adalah seperti biasa, saya masih mengandalkan EM4, efektif mikroorganisme 4, yang sudah saya aktifasi terlebih dahulu. Seperti biasa, link cara pembuatan aktivasi EM4 sudah saya letakkan di deskripsi ya. Jika ada yang belum tahu, silahkan dilihat videonya. Kemudian ada beberapa cara atau metode untuk mempercepat proses pelapukan dari daun bambu agar bisa cepat kita gunakan sebagai campuran bahan media tanam, terutama yang suka menanam tanaman di dalam pot atau istilahnya tabung pot. Itu akan lebih baik jika kita menggunakan bagian dari daun bambu ataupun humus bambu. Karena di video ini temanya adalah daun bambu, jadi saya akan menggunakan daun bambu kering ini. Untuk pencampuran metode dalam karung seperti ini, kita bisa menggunakan secukupnya ya. Gunakan jumlah dari daun bambu ini secukupnya. Namun perlu diketahui bahwasanya biasanya kalau dalam satu karung penuh seperti ini, misalkan ini karung ukuran berapa ya, 15 kilo atau kalau tidak salah. Nanti setelah terdekomposisi, setelah beberapa waktu, dia akan menjadi hampir seperempat bagian dari karung. Dia akan apa istilahnya ya, mengempes, menyusut. Nah, tidak seperti pertama kali waktu kita memasukkan ke dalam karung. Misalkan kok sewaktu pertama kali kita memasukkan bahan daun bambu ke dalam karung ini kondisinya penuh atau full, ketika nanti sudah terurai bahannya, sudah terdekomposisi, dia akan menyusut menjadi seperempat. Jadi ya jangan kaget kalau misalkan kemarin kok saya waktu pertama memasukkan bahan bambu banyak tapi jadinya kok malah sedikit. Ya memang seperti itulah, karena daun bambu sendiri sangatlah tipis ya. Kalaupun menyusut ya pasti akan jadi sedikit jadinya nanti. Jadi ya disesuaikan saja. Kalau untuk cara seperti media dalam karung ini, caranya itu sangat mudah. Setelah kita mencampurkan larutan EM4 yang sudah diaktifasi ini dengan
air sumur sebanyak sesuai takaran ya. Kalau saya menggunakan EM4 ini 5 mili EM4 yang sudah diaktifasi saya campur dengan 1 liter air, dan saya ini menggunakan sekitar 20 liter air dalam ember ini. Jadi saya menggunakan 100 mili larutan yang sudah diaktifasi ini, larutan EM4 yang sudah diaktifasi ini. Setelah tercampur, kita tinggal seperti ini saja, mengambil bagian dari apa namanya ini, daun bambunya, kemudian dicelupkan, lalu kemudian dimasukkan lagi ke dalam karung satu lagi. Jadi kita memiliki tumpukan atau kumpulan daun bambu yang sudah kita celupkan ke dalam larutan EM4 ini. Setelah semuanya penuh, diikat lalu disimpannya di tempat yang teduh, jangan terkena sinar matahari langsung. Diamkan sekitar 1 bulan, kemudian kita ulangi lagi. Namun kita ulangi tidak perlu kita satu persatu mencelupkan seperti ini, cukup disiram saja di atasnya. Nanti dia akan meresap dengan sendirinya EM4-nya. Kalau tidak ada EM4 atau larutan dekomposisi, ketika proses kedua kali kita membuka setelah 1 bulan, cukup dengan air juga tidak apa-apa. Setelah itu kita ikat lagi, kemudian kita simpan lagi. Lakukan proses seperti itu hingga 2 hingga 3 bulan ya. Memang cukup lama karena daun bambu sendiri ini memang tingkat karbonnya itu sangat tinggi, jadi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendekomposisi dari daun-daun bambu kering ini. Tidak seperti sayuran-sayuran yang basah seperti apa, batang kangkung atau kulit atau rumput, daun-daun rumput. Tingkat karbon dari daun bambu ini cukup tinggi, jadi memang agak butuh waktu yang lama untuk mendekomposisi bahan yang akan kita jadikan kompos ini. Dan jika kalian memiliki banyak atau mau melakukan dekomposisi daun bambu dengan jumlah besar atau banyak, kalian bisa menggunakan tempat seperti ini. Ini contohnya saya ada bekas apa namanya ini ya, bekas kolam terpal ikan yang sudah tidak terpakai, saya gunakan sebagai tempat penampungan daun bambu. Saya masukkan saja seperti ini daun bambunya ya. Saya kumpulkan, ada sekitar hampir penuh ini. Setelah semua bahan terkumpul, lalu saya siram dengan menggunakan larutan EM4 seperti ini. Kalau untuk ukuran ini ukuran berapa ya? Sekitar 3 kali 1 ya, 3 meter kali 1 meter kurang lebih lah. Jadi setelah kita menyiramnya seperti ini, kita tinggal menutupnya dengan karung ataupun dengan terpal lagi ataupun dengan plastik ya, sesuaikanlah dengan keadaan atau kondisi di sekitar kita. Manfaatkan segala sesuatu yang sekiranya itu tidak berguna bisa menjadi bahan yang bisa dimanfaatkan. Setelah semuanya disiram secara merata sekitar 2 ember itu ya, kalau soal jumlah air larutannya sesuaikan dengan banyak sedikitnya daun bambu yang ingin kita jadikan kompos ya. Kalau untuk ukuran segini saya menggunakan sekitar 2 ember itu, 2 ember ukuran sekitar 20 liter, jadi 40 liter dengan larutan EM4 sekitar 200 mili. Oke, seperti ini ditutup dengan menggunakan terpal ataupun plastik. Kemudian seperti yang tadi kita lakukan dengan menggunakan sistem cara kolam, dengan sistem cara menggunakan karung. Setiap 3 minggu atau 1 bulan sekali kita bisa menyiramnya lagi atau memberikan larutan EM4 yang sudah kita campur dengan air, atau hanya bisa kita lakukan dengan memberikan air saja ya. Di sini saya menggunakan larutan EM4 tadi. Ini bekasnya. Jadi seperti ini hasilnya. Ini kondisinya sudah basah, tinggal kita lakukan penutupan saja. Dan setelah beberapa bulan kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Ini adalah contoh dari daun bambu yang sudah saya lakukan proses fermentasi selama beberapa bulan ya, 2 atau 3 bulan. Hasilnya seperti ini.
Kalau diremas-remas dia malah semakin hancur, mudah sekali hancur. Jadi ini sudah siap kita berikan ke tanaman atau bisa digunakan sebagai mulsa organik, itu malah lebih bagus. Karena menurut pengalaman saya, ketika saya menggunakan kompos dari daun bambu seperti ini, akar tanaman saya tuh subur ya. Maksudnya tanaman saya terlihat subur, hampir tidak ada penyakit. Meskipun ada hama ya wajar lah kalau ada hama insek. Tapi saya rasa untuk ketahanan akar, saya rasa sangat bagus ini, karena di dalam daun bambu ini juga terkandung jamur trichoderma atau bibit trichoderma yang dapat melindungi akar tanaman kita dari busuk akar, busuk batang, ataupun layu fusarium yang biasanya menjadi momok menakutkan bagi para petani atau pecinta tanaman yang menanam tanaman. Padahal sudah dipupuk segala macam tapi tahu-tahu layu dan mati bentuknya. Dan jika kalian ingin melakukannya lebih bersih lagi, untuk batang-batang seperti ini dibuang saja. Karena waktu itu saya tidak menyortirnya ya, jadi saya langsung masukkan, mengambil dari lahan bambu, kemudian saya langsung memberikan E4 itu, larutan E4 langsung saya masukkan ke dalam karung tanpa menyortir batang-batang bambu seperti ini. Karena batang-batang bambu seperti ini tuh agak lama dia lapuknya, meskipun lambat laun dia akan tetap lapuk, tapi membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun kalau untuk batang bambu seperti ini ya. Jadi ada baiknya dibuang atau disortir terlebih dahulu. Namun jika tidak juga tidak mengapa, tetap bisa digunakan dan tidak mengganggu. Hanya saja lebih bagus kalau dibuang. Oke, saya rasa cukup sekian informasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.